sudah menjadi seharusnya senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di sepanjang hari-hari yang Allah berikan kepada kita senantiasa dibarengi dengan rahmat-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati, untuk menjalankan kehidupan ini. Dan harapan besarnya tentunya kita mampu menjadi orang-orang yang bertakwa, yang kemudian kita senantiasa berharap dengan kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kita termasuk bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah hadirin sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan waktu, diberikan kesempatan, diberikan ketetapan hati untuk ingat bahwa kita ini lagi belajar istiqomah untuk menjadi lebih baik. Kita masih diberikan ringan langkah untuk melangkah menuju ke tempat yang baik, diberikan luang waktu, niat hati untuk sama-sama hadir tentunya di acara yang baik. Dengan tujuan yang baik itulah kita landasi kemudian belajar istiqomah kita untuk senantiasa hadir. Sebagaimana Allah menyampaikan di khotimah tadi, suatu kemuliaan, suatu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Allah memanggil bagi orang-orang yang mau datang ke majelis ilmu itu dengan diawali kalimat ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum. Ada kurang lebih dari 114 ayat, berarti koreksi kalau salah 6.200 ayat ya. Sekitar 68 atau 86. Coba siapa yang ingat? Karena ini ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita yang masyhur banget pasti gak bakal lupa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Yang lain-lain pasti lupa. Itu bagian daripada keistimewaan Allah yang berikan kepada kita. Itulah kenapa saya awali wajib bersyukurnya kita ketika masih diberikan ketetapan hati untuk ingat bahwa malam ini malam Ahad ya, ada kajian majelis zikir An-Nawawi di asal tempatnya. Itu adalah satu nikmat yang terkadang kita sendiri melupakan. Terkadang lupa itu bisa menjadi nikmat ya. Bisa saja lupa itu justru menjadi masalah besar bagi kita. Bagaimana lupa menjadi nikmat? Ketika Kak Awang ngajak janjian saya ketemunya di KTV ya. Tahu KTV? Ya. KTV. KTV yang di pojok-pojok sana yang lampunya keliling gitu. Makanya kadang ini cerita sedikit. Saya kadang ada ngaji jauh, baik di Mampir, di Singosari, lebih jauh lagi di Mangkrak.
kadang kalau pulang itu bisa lebih dari jam 11, jam 12, pernah jam 1, jam 2 baru pulang. Kalau pas lagi khusus ya, kita mulai jam 10, jam 11 lagi mujahadah. Terkadang malam mulainya jam 2, jam 3 baru pulang. Istri saya tanya, kok bapak berani pulang sendiri? Kenapa enggak berani? Satu, karena saya berangkat niatnya baik. Terus ketemunya itu orang-orang baik. Yang kita bicarakan itu baik. Yang kita dengarkan adalah orang-orang baik. Tapi coba kalau apa berangkatnya ke KTV, ya, atau jelasnya di Mall Vista atau apalah namanya klub-klub, mungkin pulang-pulang saya semoyong, karena minumnya beda Pak. Kalau di sini minumnya nggak boleh disebut merek, minumnya air putih seger sehat. Kalau di sana mungkin minum-minum yang gitu. Nah, ketika lupa janjiannya sama teman-teman di tempat seperti itu, ini kan lupa yang kemudian membawa berkah. Tapi kalau sampai lupa bahwa malam ini adalah malam yang sudah menjadi rutinan, itu masuk dari bagian orang-orang yang rugi. Sedikit mari kita pelajari. Ya ayyuhalladzina amanu, ini udah satu kemuliaan yang Allah berikan. Hai orang-orang yang beriman, apa enggak senang kita dipanggil orang beriman? Sedangkan di ayat-ayat yang lain atau surat-surat yang lain itu Allah memanggil ya ayyuhan nas, hai orang-orang. Ini kita ketika datang sampai di sini, ya. Ini belum tuntas, baru datang doang, baru ingat doang, berarti kita ingat dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Kita udah masuk menjadi golongan orang-orang yang beriman. Kemudian idza qila lakum tafassahu fil majalis, karena Allah memerintahkan kepada kita untuk berlapang-lapang di dalam majelis. Saking lapangnya masjidnya gede. Saking lapangnya karena masjidnya gede, banyak yang lupa daripada yang ingat. Inilah yang menjadi kemuliaan yang kedua. Yang pertama, mendapat predikat orang yang beriman. Yang kedua, ketika kita mengisi lapang-lapangnya majelis, ya, tempat kita duduk mengkaji ilmu agama, ya, ini majelis. Kemudian wafsahu yafsahullahu lakum, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Nomor 3, Pak. Ini baru sepenggal aja udah dapat 3. Ya, makanya kalau lupa malam ini rugi, Pak. Rugi. Ya. Kemudian kita lanjut. Wan susu yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah yarfa' akan meninggikan. Apa yang ditinggikan di antara kita semua adalah derajatnya. Allah meninggikan. Ini kita yang lagi rendah, ya. Kita harusnya senantiasa menganggap rendah, sehingga ketika kita meminta kepada Allah, paling tidak ada kata-kata doa orang yang dizalimi itu banyak yang dikabul atau yang dikabulkan. Ya, secara logikanya ini arah betul atau tidak gitu. Tapi gini, ketika doa orang-orang yang dizalimi itu insya Allah dikabulkan. Itu kan kata-kata sebenarnya untuk memberi kekuatan kepada orang yang dizalimi. Tetapi ini bisa menjadi pegangan ketika bahwasanya kita itu wajib merasa rendah di depan Allah, karena sesungguhnya kita tidak punya apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Kita datang ke dunia tidak bawa apa-apa dan pulang pun tidak bawa apa-apa. Saya yakin Kang Eris dulu
begitu lahir ya nggak pakai kaos panitia kurban. Nanti kalau pulang ya jangan bangga, jangan minta kaos panitia kurban saya bawa, karena dulu datang itu juga nggak bawa. Tapi ini kemuliaan yang kemudian dijanjikan Allah, kita itu akan diangkat derajatnya. Kenapa? Karena majelis ilmu itu sangat penting. Sebagaimana pentingnya kita menuntut ilmu, ya, tolabul ilmu fardhatun 'alal muslimin wal muslimat. Hukumnya wajib, fardu bagi orang Islam laki-laki maupun perempuan. Itu menuntut ilmunya, sehingga kemudian mengikuti tempatnya pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tempatnya di masjid, lebih-lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Kemudian tadi siang ada yang menarik. Saya senang kalau siang-siang sebelum sore itu ada satu-satu kata dari jamaah yang terkadang itu menjadi satu motivasi buat saya, atau paling tidak setidaknya bisa jadi tema buat saya. Ketika teman-teman merasa bosan, ya mudah-mudahan gak bosan, tapi saya garis bawahi, kita tuh kalahnya apa tadi bahasanya? Ya, kalahnya apa? Sama malas. Ya. Memang setiap kebaikan pasti ada kemalasan. Setiap hal-hal yang diperintah, bahkan itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan di dalam rukun Islam, minimal ini kewajiban kita, ya, dikurangi satu menjadi 4 syahadat. Kalau kita sudah Islam dan beriman, maka ada 4. Ngapalinnya gampang, nanti diingat-ingat. Kalau rukun Islam jangan sampai nggak hafal. Jidan, rolat, bukan, bakso, maji, ya. Rorone sholat, telune zakat, pamate poso, 5 ini munggah haji. Ini kan perintah dari Allah. Betapa beratnya. Padahal itu menjalankan perintah sebagai bentuk konsekuensi kita, bukan hanya sekedar menjalankan dalam bentuk sunnah atau kewajiban-kewajiban lain yang bisa menggugurkan keislaman kita. Contoh, kalau kita nggak menjalankan sholat, gugur nggak Islam kita? Keislamannya gugur nggak? Nggak gugur, tapi nggak sempurna selama kita tidak keluar dari syahadat, ya. Tapi itu menggugurkan kesempurnaan daripada keislaman kita. Ngaku Islam lo nggak sholat, kan ini gugurin Pak, menggugurkan daripada rukun Islam. Lah kan banyak. Coba kita periksa kalau apalagi kalau pengen lengkap itu ya pasti di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu pasti banyak sekali yang lengkap. Ya, makanya disebutnya Islam KTP doang. Ya KTP orang Islam kan syahadat. Ya, KTP ini orang Cilengsi, orang KTP Cilengsi. Orang Indonesia mempunyai paspor dan yang di luar negeri. Nah, KTP ini orang Islam itu syahadat. Nah, tapi perintah itu bisa saja ditinggalkan oleh banyak orang, salah satunya karena kemalasan, bahkan menganggap remeh, bahwasanya itu mentang-mentang, ya, kita itu diberi rukhsah, diberikan rukhsah, keringanan oleh Allah, iso ganti puasa nanti di hari yang lain, iso ganti sholat. Tapi kan nggak semua masyarakat atau nggak semua para imam sepakat bahwa sholat itu bisa digantikan dengan qadha oleh orang lain. Kalau ini kemudian dianggap remeh, sholat pokok, sholat pokok, aku gampang pas
Kewajiban yang ditinggalkan yang pertama, kalau harus dibayar dengan makanan pokok, berarti kan kita makan pokoknya adalah beras, ya, ini jadi nasi, karena kita berbaginya pasti beras nanti ketika kita bahan pokoknya, bahan makanan pokok. Ya pasti nanti yang paling gampang membayar itu ya orang petani, Pak. Karena mereka punya padi yang banyak. Mereka punya padi yang banyak. Jadi nggak perlu takut. Petani nggak perlu takut nanti. Ini jangan sampai salah nanti. Ini live. Saya menggambarkan kalau sholat itu ditinggalkan ternyata gampang, Pak, nggak dosa. Kemudian kita lupa pun dianggap sepele, jadi ini nanti gampang karena ada unsurnya, karena ada cara bagaimana kemudian menggantikannya, yaitu dengan cara membayar fidyah atau mengkodok. Nah kebetulan misalkan anak saya jadi ustaz, ya, kayak Kang Ajis, tahu hukumnya, ngerti syariatnya, kan gampang, Pak. Kang Ajis, ini bapak sesok tinggal. Ya. Ingat, saya nggak sholat sekian banyak, nanti fotoin sampai putranya jadi kiai, Pak, ya kan? Ya, yakin mesti dikerjanya. Kemudian dibayar fidyah dengan bahan pokok, ya nanti gampang. Yang ninggalin sholat dianggap lupa bahwa itu menunjukkan kesempurnaan dalam Islam. Yang pertama, yang kedua, yang lebih gampang lagi karena ada yang ketiga, selain membayar fidyah dengan bahan dasar makanan pokok atau dengan sholat di pondok boleh, atau dengan uang. Direktur bank duitnya oke, direktur bank duitnya oke, ya. Tinggal korek berapa kali nggak sholat, dihitung, dikalkulasi satu kali sholat, hitungannya misalnya itu 0,6, ya, ikonnya 0,6, dihitung cuma sepertiga liter, duitnya ras piro dibanding karo Gubernur BI Bank Indonesia. Ini paling gampang. Nah itu, ini yang bahaya ketika kita lupa atau kemudian menyepelekan. Makanya saya tadi garis bawahi, kita bersyukur malam hari ini kita masih diberi ingatan, ya, diberi ingatan bahwa hari ini, malam ini adalah jadwal Lailatul. Ini perlu banget kita syukuri. Kalau kita lupa terus, ya, akhirnya bablas para penangkapan Isra. Ketika kita berbicara bagaimana kemudian agar kita itu satu tidak menjadi lupa, maka kita harus ingat bagaimana mulianya, ya, orang-orang yang kemudian istiqomah senantiasa menghadiri kajian-kajian atau majelis-majelis ilmu. Tadi sudah paling tidak, tadi pertama masuk menjadi panggilan golongan orang-orang yang beriman. Yang kedua yaitu kita ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dalam hadis yang lain dari riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia telah termasuk golongan fi sabilillah, orang yang menegakkan agamanya hingga ia sampai pulang nanti ke rumahnya. Ini luar biasa. Jadi jalan ketika kita kepengen menjadi mujahid, di samping di zaman Rasul sahabat-sahabat itu sampai minta
dua dan kakinya dua, potong semuanya. Jafar. Saking pengennya masuk menjadi orang-orang fi sabilillah, mujahid. Kita sekarang, itulah kenapa kemudian di dalam hadis yang lain, kenapa kamu hanya berduyun-duyun? Ini secara makna ya, secara makna. Hanya berduyun-duyun menjadi seorang mujahid yang hanya berangkat ke medan perang, dan tidakkah di antara kamu kemudian duduk di majelis seperti ini belajar dalam artian ngaji. Nah, itu yang kemudian mendasari kita kenapa orang yang ngaji atau berangkat ke majelis ini itu dijamin dalam perjalanannya ini bagian daripada mujahid atau fisabilillah. Baik, selanjutnya ketika sudah menjadi golongan fisabilillah, ini ada yang insya Allah kita diselamatkan karena ketika kita duduk itu Allah mengirimkan malaikat untuk menaungi kita, baik itu dari perjalanan dan ketika kita duduknya malam hari ini kita sama-sama ditemani oleh malaikat ya, yang melepakkan sayapnya ya, untuk menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ada begitu banyak sampai-sampai ada salah satu hadis ya yang ini menjadi penting ya. Idza tawadahakum fi baiti suma'an al-masjid kana fi sholatin hatta yarju fala yaf'al haqqan ha sabaka baina asba'i. Jika seorang di rumah mendatangi masjid, maka ia terus dicatat sebagai orang yang sholatnya kembali, maka janganlah ia melakukan ini. Kemudian beliau mencontohkan tasbih dengan jari-jarinya. Nah, ini yang akan menjadi satu perbedaan ya, menjadi satu perbedaan. Kalau ada satu hadis lain ketika kita datang di majelis itu kita disamakan ya, kita disamakan dengan pahalanya orang yang melaksanakan sholat sunnah. Ini luar biasa. Maksudnya apa? Tadi saya lengkapi dengan perintahnya wudhu. Nah, baiknya ketika kita mau ya, ketika kita mau berangkat ke majelis ilmu atau mengaji ya, ini baiknya kan tadi caranya bagaimana kita menjaga dan tidak lupa itu. Baiknya itu dengan mengamalkan wudhu terlebih dahulu. Kenapa? Yang pertama kita masuk menjadi golongan orang yang fisabilillah, yang kemudian kita mendapatkan rahmat. Kemudian hadis yang terakhir, kita itu pahalanya disamakan dengan orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah, walaupun kita hanya datang di majelis ilmu. Kalau kepengen lengkap langsung sholat orang wudhu, makanya berangkatnya diniatin wudhu sih, wudhu. Insya Allah niat kita kuat. Saya mau berangkat masjid sudah wudhu, mau ngaji. Nah, insya Allah pahalanya ditambah. Ini pentingnya ya, pentingnya. Makanya yang pertama untuk menjaga bagaimana agar kita tetap istiqomah, diberikan pemikiran yang gak lupa gitu, bahwa malam hari ini kita ada kajian. Itu kita menanamkan bagaimana kita cinta terlebih dahulu, cinta kepada ilmu ya. Kalau kita udah cinta kepada ilmu, di mana aja kita cari. Nah, kemudian kita memahami daripada surat yang tadi dibaca, yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11. Itu kita insya Allah ditinggikan derajatnya oleh Allah. Ini bagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pasti ya fa'allah, tinggikan derajatnya ya. Mungkin itu sedikit
Baik, kita awali sebelum tawasul, kita sama-sama membaca surah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampuni atas segala dosa-dosa kita semuanya, bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita, sama-sama kita bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kekuatan hati dan pikiran serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah wa ta'ala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awsat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala barakati sahabati ashabati al-a'dhi wa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah wa ta'ala kulli waliyatin wa latin masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa jami'an tasawwudi wa sallallahu sirrahu wa sallallahu ala sayyidina Abdul Qadir Jailani sahibul anwar ijazah wa sallallahu sirrahu ila hadha sayyid ibadati wa sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Ya
المغضوب عليهم ولا الضالين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفضل إلى أرواح سادتنا شفيعنا أينما كانوا وحال أرواحهم من مشرق إلى المغرب على الله بدرجة في الجنة ويبسم عسلتهم ويشرف عسلهم ويفضل من جاههم وينفعنا بآيات علينا من بركات حسن أخبارهم وعلوم وفاتهم في دين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى سيدنا صاحب الرضي ربنا أشهد وأشهد أن لا إله إلا عبد الله بالعالم محمد الحدث وسلم الله وسلم 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 ما ينفعنا بجميع أنفعنا ويدين علينا من ضرورة وسلم على بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفتح إلى روحك فتح عبد الرسول والدنا وسيدنا وتبهم على عبد هذه البلد لا إله إلا الله حسبنا الله محمد المسلم وأحيانا إلى يوم الدين. الله يغفر له محمد رسول الله الشاعر ويوم عازم وعمد ويؤتي كل سعيد منه ومنكم شر على يمين الله ورسوله ويفتح علينا وفتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راضنا عنا في خير ولطف وعافيته وإلى خضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا تحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها